kultifan yang dibudidayakan di tempatnya Mas Puji itu apa ya? Udang faname. Oh, udang faname. Udang fanamenya itu pembenihan atau pembesaran, Mas? Bagian pembesaran. Oh, pembesaran. Itu lokasinya ada di mana, Mas? Di Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara. PBAP Jepara. Oke, untuk ukuran tambaknya itu ada berapa, Mas? Ada ukuran jumlah tambaknya ada berapa? Ukurannya berapa, Mas? Ukurannya yang di area kita luas 2000 meter persegi. Sementara baru 4 petak. Masing-masing petak hampir sama sih, antara tadi 2000 meter persegi luasnya. Untuk kedalaman air di dalam tambaknya Mas Puji hingga kedalaman berapa, Mas? Kedalamannya 110 sampai 130 cm. Sebelumnya nih Mas, untuk yang budidaya Mas Puji lakukan sekarang itu budidayanya udah termasuk intensif atau supra intensif atau masih yang konvensional, Mas? Maksudnya sudah intensif. Tebar benur 470.000, kepadatannya sekitar 250. Selama kegiatan budidaya itu ada kendala apa aja, Mas? Termasuk hama, penyakit, predator. Nah, itu cara mengatasinya gimana? Kalau kendala yang paling ditakuti ya penyakit itu, kayak mungkin dari WS atau white faces itu, WS, WF dan lain-lain, itu yang paling ditakutin dari semua petambak. Kalau untuk penanganannya ya kita ada masukin semacam campuran pakan, vitamin atau antibiotik ke dalam pakannya itu. Kalau boleh tahu antibiotik yang digunakan itu apa ya, Mas? Yang digunakan sebagai antibiotiknya? Kalau kita pakai yang alami dari bawang putih, kita terus kemudian dicampur molase, campur vitamin, nanti terus kita aduk di pakannya. Lalu untuk ada hama nggak, Mas, di sana, Mas? Predator gitu? Kalau hama ada sih, kayak semacam burung-burung burung plekok itu, terus biawak itu yang kadang masuk tambak. Pasang biosecurity. Kalau yang burung kita pakai dirangkai di atas kolam, memanjang itu biar dia takut kalau mau hinggap di kolam. Mengenai siklus produksinya dulu, asal benih yang digunakan itu berasal dari mana ya, Mas? Dari CP Rembang. Lalu hasil panennya itu, proses panennya gimana, Mas? Proses panennya kan ada dua. Kalau yang panen pertama tuh panen parsial. Panen parsial pakai jala. Kalau parsialnya dilakuin 4 sampai 5 kali. Kalau yang siklus kemarin 5 kali. Kemudian sampai panen total itu kira-kira berapa lama, Mas? Sampai panen total sekitar 4 bulanan. Yang siklus kemarin ini 117 hari. Mengenai panen total, nah saat panen total itu apakah hasilnya itu banyak yang berkurang yang secara signifikan gitu, atau sesuai target gitu, Mas? Kalau kemarin dari dihitung SR-nya kan sekitar 83%-an rata-rata semua kolam itu. Ya ada berkurang, tidak sesuai, maksudnya kurang sesuai dengan target kita.
karena waktu itu kan ada kendala kayak kematian juga kan, kematian massal gitu karena mungkin gudangnya padat. Kalau target kita sih di atas 90%. Mulai kematian itu setelah parsial pertama itu. Kalau kemarin indikasinya itu masih belum ada. Jadi kita parsial pertama itu kurang banyak ngambil. Berarti karena pas parsial pertama udang yang diambil kurang banyak, jadi ada penumpukan pada penebarannya gitu ya, Mas? Iya. Kalau boleh tahu kematian massalnya itu awalnya gimana, Mas? Awalnya pas kita ketahui itu pas sipon kita pas bersihin dasar kolamnya itu ada banyak yang mati di dasar kolamnya itu. Seperti itu, terus kemudian setelah mengetahui hal tersebut, yang dilakukan upayanya apa ya, Mas? Kalau upayanya sirkulasi air, kita sirkulasi airnya kita banyakin kurangin, terus nambahnya juga cepat gitu. Jadi biar sirkulasi airnya sama difusi oksigennya itu bisa lebih meningkat gitu. Sirkulasinya kita main air mengalir, kayak air mengalir, jadi kita di saluran kita buang airnya lewat pembuangan itu, terus yang di inlet kita masukin air yang dari tandon juga, jadi kayak mengalir terus keluar ke outlet. Jadi sistem upaya yang dilakukan sirkulasi airnya seperti inlet dan outletnya itu dibuka, jadi airnya mengalir masuk dan mengalir keluar, seperti itu ya, Mas? Iya seperti itu. Untuk sirkulasinya itu kita lakuin 2 hari sekali sampai panen total, untuk biar lebih kita cari aman gitu kan. Seharusnya kita bisa lakukan itu sampai parsial berikutnya untuk cari aman, tapi cuma kita kita pengen cari amannya gitu, kita lakuin itu sampai panen, sampai akhir siklus. Setelah upaya tersebut dilakukan, apakah udang yang mati itu berkurang atau langsung tidak ada kematian yang terjadi ya, Mas? Kalau pas waktu itu tetap ada kematian, cuma kurang. Jadi enggak langsung sembuh gitu, enggak, cuma berkurang aja. Harusnya itu kondisi lingkungan yang seperti apa yang disukai oleh udang Faname ini, Mas? Kalau kondisi lingkungan dilihat dari parameter fisika ya, kita lihat TO-nya harus di atas 3. Baik. Terus pH-nya harus rentannya 7,5 sampai 8,5. Oh ya, kita pada untuk meningkatkan alkalinitas di kolam. Selain itu juga untuk menambah sumber mineral di kolam. Jadi waktu udang habis molting itu kulitnya langsung cepat kembali pulih. Selain pemberian kapur tadi, apakah ada yang lainnya juga atau apa ya, Mas? Dan molase itu sebagai sumber karbonnya di kolam.
berkaranya itu ya untuk biar kualitas airnya sebagai sumber makanan bakteri probiotiknya juga. Untuk pertanyaannya itu sebenarnya berhubungan dengan pakan yang tadi sempat dibahas juga sama Masnya. Jadi untuk pakan yang untuk udang ini pengaplikasiannya seperti apa ya Mas? Dan juga apakah ada manipulasi ataupun rekayasa pakan dengan vitamin ataupun yang lainnya tadi yang digunakan untuk pertumbuhan kultifan untuk lebih cepat misalnya? Ya. Untuk pemberian pakan itu memang kita ada pencampuran pakan. Itu mulai dari sejak mulai tebar kita udah mulai kasih antibiotik itu di pakannya. Ya tujuannya untuk biar di dalam tubuh udang itu dia terbangun sistem imunnya itu biar lebih kuat gitu untuk pencegahan dari mungkin penyakit-penyakit dari luar yang masuk. Kalau untuk yang mempercepat itu kita enggak yang kayak enzim itu kita enggak pakai itu. Kita cuma sekedar vitamin aja. Ya mungkin sedikit banyak berpengaruh juga di pertumbuhan udangnya. Vitamin terus ada antibiotik bawang tadi. Itu aja sih mungkin. Tadi dijelaskan juga untuk kualitas air. Jadi untuk selama siklus budidaya ini ataupun prabudidayanya, apakah ada treatment khusus ya Mas untuk kolamnya tersebut atau pada airnya sebelum dan juga selama siklus budidaya berlangsung? Oh iya, ada treatment khusus kita tebar H2O2 kalau di malam hari, fungsinya untuk meningkatkan DO di kolam. Apakah di BBAP Jepara ini melakukan rekayasa atau manipulasi genetik ya Mas? Jika iya, mungkin tujuannya dan bagaimana caranya? BBAP Jepara kita kita kan di bagian pembesaran, jadi kita enggak ada rekayasa genetik. Jadi kita cuma ngambil benih dari luar terus kita besarkan di kolam aja. Jadi enggak ada manipulasi genetik apa ini. Mungkin kalau yang di hatchery-nya sana ada, kita kurang tahu.